itu. Jadi Demokrat juga nggak ada masalah dengan Mas Anies kalau hubungannya dengan Mas Anies ya. Kalau kita melihat sikap dari Partai Demokrat ternyata terbuka bagi Pak Anies Baswedan. Masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah dukungnya. Nama Anies Baswedan sangat layak untuk dijagokan sebagai satu-satunya figur yang sangat mungkin akan diusung oleh Nasdem dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi kalau kemudian kawin begitu atau harapan orang di luar ini cocok nih untuk kawin, ini paket bagus nih katanya. Ya, saya kira itu ya kebenaran tuh. Memang cocok memang itu. Saling melengkapi begitu dia. Survei lembaga survei Indo Riset mengungkapkan elektabilitas Partai Demokrat bisa naik jika mengusung Anies di Pilpres 2024. Menanggapi rilis tersebut, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan Partai Demokrat terbuka dengan banyak opsi dan menerima hasil survei sebagai bentuk aspirasi, termasuk membuka peluang mendukung Anies Baswedan di 2024. Kalau kemudian di sana-sini muncul deklarasi capres atau pasangan-pasangan, saya sih menyambut baik saja ya, karena itu adalah aspirasi publik, aspirasi masyarakat. Tidak bisa dicegah atau dihentikan. Inilah demokrasi kita. Rasanya itu sesuatu yang sehat-sehat saja. Kalau kita melihat sikap dari Partai Demokrat ternyata terbuka bagi Pak Anies Baswedan. Dan ini menjadi salah satu komitmen Demokrat, teman-teman. Kalau nanti pada akhirnya banyak masyarakat yang memilih Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024, maka Demokrat akan mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka dekat itu. Jadi Demokrat juga nggak ada masalah dengan Mas Anies kalau hubungannya dengan Mas Anies ya. Itu dia. Jadi kalau kemudian kawin begitu atau harapan orang di luar ini cocok nih untuk kawin, ini paket bagus nih katanya. Ya, saya kira itu ya kebenaran tuh. Memang cocok memang itu. Saling melengkapi begitu dia. Yang jelas harus semakin hari semakin tajam pendekatannya. Nah ini yang terus kita lakukan. Jadi kalau misalkan diduetkan teman-teman antara Nasdem sama Demokrat, ini sebenarnya satu koalisi yang cukup kuat. Karena partai ini adalah partai papan tengah yang tidak bisa dianggap enteng, teman-teman. Dan ditambah dengan partai-partai Islam, ini semakin kuat untuk mengusung Pak Anies Baswedan di 2024. 2024, tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan. Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem. Kita mengharapkan dukungan para pihak. DPW Nasdem Aceh akan membawa nama Anies dalam Rakernas Juni mendatang. Kami akan menyodorkan nama ini karena seluruh kader-kader di akar rumput Partai Nasdem di Aceh menghendaki agar nama Anies. Nama ini adalah muncul setelah kami melakukan kunjungan ke semua DPD di Aceh. Baswedan sangat layak untuk dijagokan sebagai satu-satunya figur yang sangat mungkin akan diusung oleh Nasdem dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Alasannya ada 3. Pertama, Anies ini memiliki korespondensi historis dengan Nasdem. Anies merupakan salah satu deklarator Nasdem menjadi ormas sebelum berubah menjadi partai politik. Tentu tautan batin politik ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Anies masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah dukungnya. Untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, ya kan, memimpin negeri ini. Partai Demokrat menyatakan tidak menutup kemungkinan mereka mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono pada pemilihan Presiden 2024. Demokrat juga membuka peluang untuk berkoalisi dengan PKS, PAN dan Nasdem. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyatakan bahwa Demokrat siap menduetkan AHY bersama Anies pada Pilpres 2024. Apalagi,
Dalam simulasi berbagai survei, pasangan Anies AHY disebut unggul atas pasangan lainnya. Di berbagai survei, simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres menunjukkan Anies dan AHY menunjukkan elektabilitas yang cukup tinggi. Apalagi ketika dipasangkan berdua, aspirasi rakyat yang kami temui, maupun yang terekam melalui hasil survei, tentu akan dengarkan dan resapi benar, ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Hal tersebut disampaikan Herzaki merespons hasil survei Carta Politika pada 10-17 April tahun 2022 yang menyebut sebanyak 30,6% simpatisan Partai Demokrat memilih Anies. Selain itu, simpatisan partai lainnya seperti Nasdem 33,9% juga mendukung Anies, PKS 63,8%, dan PAN 38,9%. Melihat hasil survei itu, Herzaki menyatakan bahwa mereka membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain yang basis masanya juga mendukung Anies Baswedan. Herzaki juga mengklaim bahwa Partai Demokrat telah menerima aspirasi dari masyarakat soal dukungan terhadap AHY. Dukungan itu diterima ketika putra dari Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tersebut melakukan safari Ramadan pada bulan ini. Ketika keliling safari Ramadan, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, meminta AHY menjadi presiden di tahun 2024, dari Pati, Jepara, Kudus, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, sampai ke Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Dari Aceh ke Bima, NTB, tentunya ini aspirasi yang perlu kita dengarkan dan resapi benar-benar, kata dia. Ada harapan yang kaut kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, untuk melakukan perubahan di kepemimpinan nasional selanjutnya. Kendati demikian, membangun koalisi untuk Pilpres 2024 tentu tidak mudah. Demokrat terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai tokoh bangsa dan pemimpin partai politik lainnya. Apakah mungkin kami bersama PAN dan PKS mengusung AHY dan Anies? Mungkin saja. Bersama Nasdem mengusung AHY dan Anies? Mungkin saja, ujarnya. Memang, AHY dan Anies, ini aspirasi yang terkuat di berbagai survei. Tetapi politik kan dinamis, tuturnya. Untuk saat ini, Herzaki menilai masih terlalu dini memastikan koalisi dan pasangan Capres-Cawapres yang akan diusung. Akan tetapi dia mengakui bahwa berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, pilihan yang ada semakin mengerucut. Mungkin akhir 2022 atau awal 2023 baru kelihatan petanya dengan lebih jelas, kalau kemungkinan memang masih terbuka semua, meskipun pilihan sudah semakin mengerucut, ujar dia. Dalam sejumlah simulasi survei nasional, pasangan Anies AHY sebelumnya juga diperkirakan bakal tampil kompetitif untuk masuk dalam bursa Pilpres 2024 mendatang. Teranyar survei Saiful Mujani Research dan Consulting, SMRC, pada tanggal 7 April menunjukkan Anies AHY berpeluang menang jika dihadapkan dengan pasangan Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto, Puan Maharani. Anies AHY mendapatkan 29,8% suara, Ganjar Airlangga 28,5%, Prabowo Puan 27,5%, masih ada 14,3% yang belum menentukan pilihan. Meskipun demikian, PKS sempat menyatakan bahwa saat ini mereka masih mencoba mendorong Ketua Majelis Syuro Salim Assegaf Al-Jufri untuk maju pada Pilpres 2024. Sejumlah petinggi PKS menyatakan mereka belum berpikiran untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden meskipun hasil survei menyatakan basis massa mereka lebih menyukai Gubernur DKI Jakarta itu.